Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Putu Gunawan dari kelas 11A absen 27. Di sini akan mempresentasikan materi histologi praktik dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Pendahuluan histologi. Pengertian. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histopatologi berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Sebagai contoh, di bidang kedokteran, kehadiran tumor memerlukan hasil pemeriksaan. Alur pemeriksaan morfologi sel. 1. Pengambilan sampel oleh dokter umum, dokter spesialis, bidan atau paramedis. 2. Processing sampel oleh analis atau teknisi lab. Yang terakhir, diagnose oleh dokter spesialis PA. Table of content. 1. Penanganan jaringan. 2. Fiksasi. 3. Dehidrasi. Dan 4. Fix clearing. 1. Penanganan jaringan. Prinsip pengambilan jaringan. 1. Mengikuti kaidah ilmiah, spesifik berdasarkan organ. 2. Memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. 3. Memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. 4. Mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. 5. Menanamkan motivasi, kesalahan 0%. 2. Fiksasi. Pengertian. Fiksasi adalah suatu proses di mana kematian sel dibuat sedemikian rupa sehingga gambaran sel dan susunan kimianya dapat dipertahankan semirip mungkin dengan keadaan asalnya pada pasien. Tujuan fiksasi untuk 1. Menggambar proses pembusukan dan autolisis. 2. Pengawetan. 3. Pengerasan. 4. Pemadatan koloid. 5. Pengaruh terhadap pewarnaan. Jenis larutan fiksasi: formalin, merkuri, zenkers, alkohol, pikrat, bowin, karnoy. Hal yang harus diperhatikan: tebal jaringan, volume larutan, jenis larutan, pengawet, pH, waktu, dan juga durasi. Materi pada pertemuan selanjutnya adalah dehidrasi. Pengertian. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Tujuan dehidrasi: 1. Untuk menarik, menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan dan menggantikan air tersebut dengan alkohol. 2. Mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. 3. Molekul air yang digunakan pada tahap fiksasi dapat mengganggu tahapan selanjutnya dari proses pembuatan preparat. 4. Pembuangan air tersebut merupakan tujuan dehidrasi. Jenis larutan dehidrasi: etanol, etanol aseton, metanol, isoprofil, butanol, glikol, dan alkohol terdenaturasi. Syarat larutan dehidrasi: 1. Dapat menarik air dari dalam jaringan. 2. Dapat bercampur dengan clearing agent atau larutan penjernih. 3. Tidak membatalkan fungsi fiksasi. 4. Mampu mengisi ruangan pada jaringan yang ditinggalkan oleh air. 5. Sebaiknya digunakan dalam keadaan segar. Materi pada pertemuan kelima adalah clearing. Pengertian clearing. Clearing adalah proses yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan parafin. Tujuan clearing: untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Jenis larutan clearing: silol, toluen, chloroform,
silol substitusi, citrus fruit oil, atau reagen limonene. Syarat larutan clearing: 1. Penetrasi jaringan yang cepat. 2. Penghapusan agen dehidrasi cepat. 3. Mudah digantikan oleh agen infiltrasi. 4. Menimbulkan kerusakan jaringan yang minimal. 5. Sifat mudah terbakar yang rendah. 6. Toksisitas rendah dan murah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.